Teman-teman semuanya, kita akan membahas mengenai aturan hukum terkait sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Aturan ini kami dasarkan pada pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, teman-teman semuanya. Mari kita lihat ya, di sini ada 5 ayat, teman-teman semuanya ya. Ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kita langsung dulu ke penjelasan ya, supaya nyambung antar ayat dan penjelasannya ya. Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik. Dan sebaliknya, tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur dengan sengaja, karena hal tersebut sudah diatur dalam pasal 36 dan pasal 54 huruf J dalam rangka pemberatan pidana, teman-teman semuanya. Kita lanjut ya, ayat 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, jadi akibat penganiayaan itu menimbulkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dalam penjelasan disebutkan cukup jelas. Ayat 3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, teman-teman semuanya. Ini juga cukup jelas ya. Ayat 4, termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perbuatan yang merusak kesehatan. Kembali disebutkan cukup jelas. Dan ayat 5, ini penting ya. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 artinya percobaan melakukan tindak pidana penganiayaan itu tidak dipidana, teman-teman semuanya. Dan juga cukup jelas. Apa catatannya? Pada pasal 466 ayat 1 adalah penganiayaan biasa yang kemudian dalam pembuktiannya membutuhkan visum et repertum terhadap korban, teman-teman semuanya. Jadi ketika ada orang yang kemudian mengaku dirinya dianiaya ya dan tergolong kepada penganiayaan biasa, maka pembuktiannya membutuhkan yang namanya visum et repertum. Pasal 46 ayat 2, 466 ayat 2 adalah gradasi pidana terhadap penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, teman-teman semuanya. Jadi tidak hanya penganiayaan biasa tetapi menyebabkan yang namanya luka berat. Jika 466 ayat 3, tentu ini adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. 466 ayat 4 adalah perluasan dari penganiayaan, teman-teman semuanya. Dan 466 adalah bahwa percobaan terhadap penganiayaan itu tidak dipidana, teman-teman semuanya. Nah, yang saya bahas ini adalah sebenarnya penganiayaan biasa ya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana Irawan dengan penganiayaan yang telah direncanakan sebelumnya. Apakah sama sanksinya? Atau juga bagaimana dengan apa yang dikenal istilah namanya
penganiayaan ringan teman-teman semuanya. Nah, ini dulu ya sebagai pembuka kita membahas mengenai tindak pidana penganiayaan. Semoga sehat selalu ya teman-teman semuanya. Salam hormat dari saya, Irawan